Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi penggunaan kamera video. Nah, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Rafif Al-Kusni dari mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika program PPL. Kamera terdiri dari beberapa bagian. Secara umum, bagian kamera terdiri dari lensa, tubuh kamera, dan recorder atau VCR. Nah, sebelum kamera digunakan perlu dilakukan serangkaian pemasangan, pengaturan, dan pengecekan peralatan sehingga pengambilan gambar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang pertama, menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Nah, lensa kamera biasanya dilengkapi dengan tutup pelindung yang berfungsi untuk mencegah debu mengotori kamera pada saat tidak digunakan. Nah, yang pertama, lepaskan tutup lensa dengan cara menariknya dengan hati-hati. Nah, selanjutnya pastikan baterai dengan daya yang cukup terpasang dengan benar dan tidak goyang. Persiapan terakhir adalah memasang media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini berbentuk kartu memori. Pastikan kartu memori dalam keadaan tidak terkunci sebelum dipasang ke kamera. Selanjutnya yang kedua, mengambil kamera. Nah, jika pengambilan gambar dilakukan dengan posisi handle tanpa menggunakan tripod, maka biasakan mengambil dengan tangan kiri agar lebih mudah jika akan dipanggul di bahu sebelah kanan. Tapi jika kamera nantinya akan dipasangkan di tripod, usahakan untuk mengambil kamera dengan tangan kanan. Nah, teknik pengambilan kamera ini mempermudah juru kamera saat akan memposisikan kamera. Yang ketiga adalah setting kamera. Nah, dalam proses ini pengesetan dilakukan melalui menu di kamera. Tidak semua menu settingan perlu diubah karena ada beberapa yang sudah dibuat standar oleh pabrik. Setting yang paling sering dilakukan pada sound dan speed record. Nah, untuk audio sebaiknya gunakan 16 bit. Nah, sementara untuk speed record gunakan standar play. Nah, biasanya berdurasi 60 menit. Jika dalam kondisi darurat, speed record bisa diubah ke long play dengan durasi 75 menit. Yang keempat, jangan lupa cek dan recheck. Nah, sebelum proses perekaman dimulai, pastikan melakukan cek dan recheck untuk perlengkapan yang digunakan di dalam pengambilan gambar. Diantaranya, yang pertama, apakah baterai yang masih penuh atau belum di-charger, sebaiknya disediakan cadangan. Yang kedua, apakah mic tidak ada masalah. Yang ketiga, apakah tripod berfungsi dengan baik. Yang keempat, apakah kabel sudah sesuai. Kelima, apakah perlengkapan cahaya, lampu, reflektor, light meter berfungsi. Apakah cadangan listrik tersedia dengan cukup. Apakah perlu mempersiapkan genset cadangan. Yang terakhir, apakah kabel audio video dalam kondisi bagus. Di slide selanjutnya kita akan membahas lampu, reflektor, dan mic. Nah, peralatan pendukung kamera. Yang pertama ada tripod. Nah, yang gunanya penyangga kamera dengan 3 kaki berfungsi untuk membuat kamera stabil sehingga gambar yang diambil tidak goyang. Cara menggunakannya, kamera dilekatkan dengan tripod melalui sebuah penampang kecil yang dapat dikunci pada knob yang ada di bagian atas kamera. Pergerakan kamera secara vertikal dan horizontal dilakukan dengan sebuah tungkai handle. Yang kedua ada lampu. Nah, lampu ini diperlukan bila keadaan cahaya terlalu gelap. Nah, selain itu juga digunakan bila ingin membuat efek tertentu yang diinginkan. Terdapat berbagai jenis lampu yang bisa digunakan dalam produksi video. Jika memiliki dana yang terbatas, produksi video dapat memanfaatkan lampu yang ada dengan dimodifikasi sedemikian rupa, misalnya lampu belajar. Nah, jika ingin memancarkan cahaya yang fokus, depai langsung diarahkan kepada objek. Namun bila ingin cahaya yang lembut, dapat dilapisi dengan kain polos yang halus. Yang ketiga ada reflektor. Nah, alat ini berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya dari alam atau lampu untuk memberikan cahaya tambahan. Jika Anda ingin membeli reflektor ini di pasaran, pemantul ini tersedia dalam berbagai warna. Ada putih, emas, dan perak. Namun jika
kemampuan dana terbatas, reflektor bisa dibuat dari selembar kain atau styrofoam. Yang keempat ada mikrofon. Nah, meskipun kamera sudah dilengkapi dengan mikrofon internal, juga disarankan untuk memiliki mikrofon eksternal. Setiap mikrofon memiliki taraf hasil atau level output yang berbeda, sehingga dalam situasi yang berbeda tentunya mikrofon yang dibutuhkan berbeda pula. Nah, selanjutnya cara mengoperasikan manual zoom. Yang pertama, untuk mendapatkan bitikan fokus yang tepat, putarlah ring focusing ke kanan atau ke kiri sambil mata mengintip pada viewfinder untuk mendapatkan titik fokus yang pas. Nah, untuk memperbesar objek dengan jarak yang jauh, sebaiknya menggunakan tripod agar lebih stabil dan tidak goyah saat kita merekam objek. Mengoperasikan iris kamera. Yang pertama, membuka iris itu mengakibatkan cahaya masuk lebih banyak dan gambar akan lebih jelas. Nah, cincin iris ini terletak pada lensa. Jadi satu bersama tadi zoom, lensa, dan iris ini. Nah, cara menggunakannya dengan diputar searah jarum jam untuk menutup dan berlawanan arah jarum jam untuk membuka. Kalau menutup itu mengakibatkan cahaya yang masuk itu lebih sedikit. Jika kita berlawanan arah jarum jam untuk membuka, sehingga cahaya yang masuk akan lebih banyak agar gambar akan terlihat lebih jelas. Nah, selanjutnya mengoperasikan fokus manual. Yang pertama, kamera diset pada fokus manual. Yang kedua, atur cincin fokus sampai diperoleh gambar yang tajam. Yang ketiga, putar cincin searah jarum jam untuk fokus lebih dekat dan berlawanan arah jarum jam untuk jarak lebih jauh. Yang keempat, jika gambar kehilangan fokus bila diperbesar, periksa fokusnya kembali dan yakinkan fokus makro tidak digunakan. Yang dimaksud fokus makro itu hampir seperti fokus otomatis yang bisa memfokuskan objek yang ada di depannya. Ada tombol sendiri di pengaturan. Jika kita mematikannya itu, kita bisa lebih leluasa untuk mengoperasikan fokus manual. Selanjutnya, mengoperasikan keseimbangan putih atau white balance. Untuk membentuk keseimbangan putih ini terdapat 3 option. Nah, yang pertama, bidikan kamera pada suatu objek yang bersifat tidak memantulkan cahaya putih yang sama seperti subjek. Yang kedua, atur fokus dan expose, kemudian tekan tombol white balance atau saklar. Yang ketiga, atur white balance untuk menyesuaikan warna latar sesuai keinginan. Selanjutnya, cara mengoperasikan audio. Ini mengoperasikan audio eksternal. Nah, colokan mikrofon eksternal ke dalam soket input mic dari kamera jika ada. Jika kamera memiliki pengendali otomatis, maka tingkat audio secara otomatis akan diatur. Jika kamera memiliki manual pengendali audio, maka tingkat audio harus diatur agar bekerja dengan baik. Selanjutnya, cara mengoperasikan efek. Nah, efek dapat diciptakan dengan kamera atau melalui pengeditan perangkat lunak, seperti After Effects atau Sony Vegas atau dan lainnya. Nah, jika semuanya tak mungkin, ambil gambar tanpa efek dan berikutnya tambahkan efek melalui pengaturan kamera. Selanjutnya ada depth of field. Nah, acuan cukupan jarak kamera guna mendapatkan fokus yang tajam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi DFI ada 5, yaitu kondisi pencahayaan, filter kamera, shutter, gain, dan sudut lensa. Ini pengaturan cangkupan jarak agar mendapatkan fokus yang tajam ya, seperti yang di gambar tersebut, yang jaraknya antara kamera dan anak bayi itu tersebut itu agar berapa jaraknya agar mendapatkan fokus yang tajam. Selanjutnya, viewfinder kamera video. Kamera mempunyai variasi pilihan pengaturan FVF
yang berbeda. Nah, yang dimaksud EVF adalah Electronic Viewfinder. Beberapa catatan viewfinder elektronik, yaitu kamera profesional pada umumnya menggunakan electronic viewfinder. Nah, tampak pesan informasi pada electronic viewfinder tersebut. Di dalam viewfinder itu terdapat beberapa indikator seperti baterai dan ada pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Jika pandangan dari viewfinder terlihat kabur, lihat dengan mata sedikit menjauh dari viewfinder. Selanjutnya ada pengaturan zebra strip. Nah, fitur zebra strip ini sendiri menunjukkan tingkat exposure yang terlalu berlebihan, tingkat pencahayaan yang terlalu berlebihan. Nah, ada pengaturan zebra strip, yaitu posisikan zebra strip on, pilih menu berlabel zebra strip, gunakan pengaturan zebra yang berbeda, misalkan 75% atau 100%. Gunakan zebra untuk memandu pengaturan iris. Nanti di indikator LCD-nya terlihat garis-garis seperti zebra strip ini, mengartikan exposure yang masuk ke kamera itu terlalu berlebihan. Kita bisa mengaturnya menggunakan iris kamera. Selanjutnya ada zooming kamera video yang fungsinya gerakan pandangan sasaran yang semakin dekat atau semakin jauh. Seperti pembahasan sebelumnya, yaitu manual zoom ring. Di sini saya akan membahas servo zoom lever. Yang bedanya adalah servo zoom lever ini menggunakan motor sehingga lebih mudah untuk mengatur zooming kamera video. Nah, cara penggunaannya adalah posisikan sedemikian rupa sehingga bila digeser ke kanan ke dalam sabuk genggaman servo zoom akan berada di bawah dua jari pertama. Tekan bagian depan zoom in dan tekan bagian belakang untuk zoom out. Nah, kamera yang murah biasanya menggunakan kecepatan zoom yang tetap. Nah, kalau menggunakan servo zoom yang baik akan mempunyai kecepatan yang dapat divariasi. Yang dimaksud dengan divariasi adalah jika kita menekannya perlahan, kamera itu menzoomnya itu secara pelan-pelan mendekati objek. Jika kita menekannya dalam, zooming kamera itu akan mendekati objek itu secara cepat. Jika kita yang dimaksud dengan mempunyai kecepatan yang tetap itu pengaturannya itu sama ya, jadinya kita menekan dengan cepat atau lambat itu sama. Kalau yang kamera zoom servonya yang baik, kita bisa menekan itu dengan bervariasi. Sekian media pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.